Pemirsa Intens Investigasi. Kisruh antara Asanti dan mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, kini makin panas. Berawal dari tudingan penggelapan dana miliaran rupiah, kini situasi justru berbalik arah. Ayu balik melaporkan Asanti atas dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal terhadap data keuangan. Dari soal kepercayaan, kini berubah jadi perang laporan polisi. Siapa yang dirugikan? Siapa yang berkata jujur? Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, Asanti resmi melaporkan mantan karyawannya ke Polda Metro Jaya. Namun di sisi lain, Ayu juga melapor ke Polres Jakarta Selatan. Dan benarkah sindiran maling teriak maling di stor Asanti ditujukan untuk sang mantan karyawan? Kisruh pun kian panas dan publik kini menunggu. Lalu, siapa yang akan terbukti benar di balik drama dua arah ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh antara Asanti dan mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, kini semakin panas. Berawal dari laporan Asanti yang menuding Ayu menggelapkan dana hingga miliaran rupiah, kini situasi berbalik arah. Ayu justru balik melaporkan Asanti atas dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal terhadap data keuangan. Perseteruan yang awalnya disebut soal kepercayaan, kini berubah jadi perkara hukum yang serius. Dalam laporannya, Ayu mengaku kehilangan sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, hingga dokumen penting miliknya. Sementara pihak Asanti menegaskan semua tudingan itu tidak benar dan menyebut Ayu tengah berusaha menggiring opini publik. Kini, konflik pun semakin memanas karena kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan dan siap membuktikan kebenaran masing-masing lewat jalur hukum. Dan hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, Asanti secara resmi telah melaporkan mantan karyawannya itu ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan penggelapan uang perusahaan yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, seperti apa tanggapan dan langkah selanjutnya dari pihak Asanti usai melaporkan mantan karyawan yang pernah bekerja cukup lama dengannya itu? Dan benarkah laporan ini akan membuka babak baru dalam konflik yang kini semakin memanas di ranah hukum? Kami kesini sedang melakukan proses pencemaran nama baik karena terkait dengan masalah yang terjadi antara Asanti dengan saudari Ayu. Di situ menyebutkan bahwa saudari Ayu itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN, itu PT kami gitu. Dan di situ beliau dan pihak-pihaknya juga menyatakan bahwa beliau sudah bekerja di tempat di PT kami sebagai finance. Itu sama sekali tidak benar. Dan itu sangat merugikan kami karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kami nggak ada hubungannya sama sekali. Sekali lagi saya ulangi, bukan karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Dan itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis. Karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis yang itu merugikan kami secara bisnis. Itu terkait dengan urusan saudari Ayu dengan Bunda Asanti, saya tahu, tapi tidak ada hubungannya dengan PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Ada satu PT lagi yang kami juga akan dampingi hari ini pelaporan polisinya, yaitu Socai.id. Socai dia kayak PT mengenai artificial intelligence. Dia sangat dirugikan dengan
penggunaan aset digital Bunda Ashanti yang turut ditarik-tarik karena viralnya kasus ini. Kami sedang laporkan ini, 2 laporan ini, yaitu tentang penggunaan aset digital, 1 dari Socai dan 1 dari PT HDN. Kami kuasa hukum dari PT HDN dan pelapor yang identitasnya kami belum bisa sampaikan di sini. Kami sudah melaporkan saudari Ayu dalam tindakannya yang mencemarkan nama baik perusahaan yang dalam hal ini yang dirugikan adalah para karyawan dan pengurusnya. Jadi banyak berita bohong yang disampaikan oleh Ayu dan kawan-kawan terkait PT HDN ini. PT HDN, sebagaimana tadi Mas Eri dirutnya juga sudah sampaikan bahwa bergerak dan jalannya perusahaan berbeda dengan yang disampaikan oleh saudari Ayu. Ayu bukan merupakan pegawai HDN. Ini yang kami harus tegaskan juga. Makanya salah satu klien kami yang melaporkan hari ini mengalami kerugian karena dia telah mengalami langsung beberapa pemutusan dari partner bisnis di HDN. Pasal pencemaran nama baik di sini teman-teman bisa lihat ada pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A. Tahan bang. Kami juga potongan identitas pelapor tapi kami izin. Nomor LP-nya di nomor LP-nya B7160 X 2025 SPKT Polda Metro. Kami akan melaporkan juga rekan-rekan kami, yaitu advokat pendamping dari saudari Ayu kepada organisasi advokatnya karena lalai mungkin dalam memeriksa berkasnya atau mungkin ada kekeliruan, sehingga kami rasa perlu pembinaan dari organisasi advokatnya biar mengerti betul kasusnya, tidak salah ngomong. Di sisi lain, mantan karyawan Ashanti juga mengambil langkah hukum. Di tempat terpisah, tepatnya di Polres Jakarta Selatan, ia melaporkan Ashanti dengan dugaan perampasan aset dan akses ilegal terhadap barang pribadi serta data keuangan. Klien kami saudari Ayu di unit Resmob Polres Jakarta Selatan. Ini atas pelaporan yang mana bang? Laporan terkait Ashanti dan perampasan dan undang-undang ITE. Kalau pelaporannya kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu. Hari ini baru pemanggilan untuk klarifikasi untuk 2 LP-nya dan besok untuk Polres Jakarta. Besok itu Polres Jakarta Jakarta. Ini laptop yang diambil oleh saudari Pida ya, atas perintah siapa? Ashanti. Ini laptopnya, ini nggak ada di surat serah terima, itu nggak ada ini. Saya tanya nih, abang punya barang, saya ambil dompet abang, saya ambil handphone abang, saya ambil KTP dan ATM cara paksa, saya nggak kembalikan. Itu apa namanya? Perampas bukan? Perampas kan? Ini terkait iPhone-nya ya, iPhone-nya. Ini ada. Kalau dibilang bukti, kita bisa buktikan kalau nanti. Dan seperti apa reaksi pihak mantan karyawan saat mengetahui bahwa Ashanti telah lebih dulu melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang perusahaan? Apakah ia akan tetap tenang menghadapi laporan tersebut atau justru menyiapkan langkah hukum lanjutan sebagai bentuk pembelaan diri? Itu juga saya belum terlalu jelas secara detail untuk menyimak klarifikasi dari yang bersangkutan. Namun kalau dibilang Ayu di sini bukan karyawannya, saya rasa sih saudari Ayu sudah 8 tahun bekerja dan semua transaksi keuangan kurang lebihnya gitu kan ada di tangan beliau, mengetahui dan mengolahnya gitu kan. Nanti saya coba dalamin lagi. Lantas seperti apa pula mantan karyawan Ashanti akhirnya angkat bicara dan memberikan tanggapannya usai dituding Ashanti dengan tulisan di story-nya, "Maling teriak maling"? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kemarin, Senin, 6 Oktober 2025, mantan karyawan Asanti, Ayu Hairunurisa, akhirnya muncul ke hadapan publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Ayu menggelar konferensi pers untuk angkat bicara usai dirinya dituding melakukan penggelapan uang perusahaan senilai 2 miliar rupiah oleh pihak Asanti. Dalam kesempatan itu, Ayu memang tidak membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa ia memang pernah mengambil uang perusahaan sebagaimana yang dilaporkan, namun tidak dengan nominal sebesar 2 miliar rupiah seperti yang dituduhkan. Bahkan Ayu justru mengaku telah menjadi korban perampasan aset serta penyalahgunaan akses pribadi oleh pihak Asanti. Iya, masalah yang Bunda laporkan itu kan, aku kan udah dilaporin di Polres Tangsel ya terkait dugaan penggelapan itu kan. Ya, aku memang mengakui sih Mbak di situ. Penggelapan uang perusahaan, terus kan ada uang masuk perusahaan. Iya, aku bertanggung jawab. Memang saya mengakui sih kesalahan di situ. Memang menggunakan ya untuk keperluan pribadi sih, untuk keperluan pribadi. Terus memang ada buat operasional kantor juga di situ. Klien kami ini cukup kooperatif gitu, cukup komunikatif dengan pihak sana ya gitu kan. Namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia gitu, yang mana negara kita itu adalah negara hukum, ya kita buat laporan balik gitu loh. Karena ada yang diambil, ada yang dirampas dari klien kami. Kalau dia bilang 2M, tidak terbukti 2M, apalagi dia memaksa harus ganti 2 miliar. Termin pertama 1 miliar, termin kedua sekian. Berarti kan ada pemaksaan untuk dia harus bayar 2 miliar. Dia harus bisa buktikan angkanya real nggak 2 miliar. Bila mana tidak, balik, siapa yang memberikan keterangan palsu? Saudara Ayu atau mereka? Terkait, oh ini ada berita acaranya, ini ada serah terimanya. Apa kontennya di dalam berita acara tersebut? Iya, maunya sih kalau mereka cabut apa, kita juga cabut laporan juga ya. Selain angkat bicara soal tudingan penggelapan uang perusahaan, mantan karyawan Asanti juga ikut menanggapi sindiran tajam sang mantan atasan. Melalui unggahan story di media sosial, Asanti menuliskan kalimat yang langsung menyita perhatian publik. Udah biasa ya, zaman sekarang maling teriak maling, buka aib sendiri pun nggak sadar. Tak berhenti di situ, Asanti juga menulis, awalnya aku cuma mau laporin 1 pasal, tapi sekarang ada 3 pasal berlapis buat kamu, Mbak. Dalam story berikutnya, Asanti mengungkap dugaan penipuan bernilai miliaran rupiah dan menegaskan sejumlah aset yang disebut dirampas justru diberikan secara sadar oleh sang mantan karyawan dan suaminya. Bahkan, Asanti sempat menulis sindiran. Kalau setimpal sih boleh juga ya, tapi saya nggak mau ambil karena beda jauh sama kerugian. Nanti aku foto deh mobil dan perhiasan yang katanya dirampas itu. Tak cukup sampai di sana, Asanti pun menegaskan akan menambah laporan hukum dengan dugaan pencemaran nama baik dan kesaksian palsu. Ia bahkan menyindir balik pengacara lawannya dengan tulisan menohok. Dulu juga pakai pengacara tapi mundur. Pengacara bagus itu tahu kliennya salah, bukan asal ambil kasus buat jatuhin orang. Sindiran demi sindiran pun membuat konflik ini semakin panas. Dan publik kini bertanya, siapa yang sebenarnya berkata jujur di balik drama 2 arah antara Asanti dan mantan karyawannya ini?
Maka, seperti inilah tanggapan mantan karyawan Ashanti saat melihat unggahan story sang artis. Alih-alih diam, ia justru balik menuding istri dari Anang Hermansyah telah melakukan perampasan aset pribadi terhadap dirinya. Bahkan, ia juga melaporkan Ashanti terkait kasus dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Ayu mengklaim Ashanti melakukan perampasan aset berupa iPhone 15 Pro, 1 laptop, KIA, KTP, dompet, kartu ATM, dan nomor rekening. Ini terjadi pada bulan Mei 2025 lalu. Bahkan tas korban pun diklaim ikut dibawa. Kuasa hukum Ayu juga menyampaikan bahwa Ayu mengalami tindakan yang diduga intimidatif dari sejumlah karyawan Ashanti. Dan salah satu insiden yang paling mengejutkan terjadi di kediaman Ayu. Situasi ini tentu saja membuat keluarga Ayu merasa tertekan dan trauma. Yang lebih mengejutkan lagi, aksi tersebut disebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi diduga melibatkan beberapa karyawan Ashanti lainnya. Karena itu, Ashanti dilaporkan dengan pasal 368 dan 335 KUHP tentang perampasan dengan kekerasan, serta pasal 330 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016 terkait akses ilegal terhadap data elektronik. Ini Ashanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya, karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya, ya gitu ya Mbak Bella ya. Diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua laptop, sampai akun M-Bankingnya ya, M-Banking, password semuanya diminta paksa oleh Ashanti. Si Ashanti minta paksa melalui karyawannya namanya bukan si apa di sini tidak masalah ya, kalau nggak salah sih di sini melalui si Mufida tidak ya itu Renisa Ashanti ya Mufida gitu kan. Terjadi perampasan barang pribadi pelapor dari Indonesia yang melakukan ada salah satu karyawan Qudratul Ainil Mufida atas nama Ashanti atas perintah Ashanti Hastuti benar ya. Selang beberapa hari berikutnya itu dari Ashanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah di situ keluarga besarnya merasa trauma ya dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil itu jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah dini hari gitu. Terlepas memang mungkin klien kami melakukan kesalahan, apapun itu kan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ashanti. Ya jelas ya satu tindak pidana ya dengan dia mengambil paksa merampas gitu kan apa yang menjadi milik orang lain. Kalau untuk karyawannya itu Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Artinya Aris ini melakukan tindakan tersebut. Ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan. Surat-surat emasnya pun diambil. Tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan, namun yang lain belum. Pasal perampasan dan illegal access. Karena kan 365. Bukan 368. 335 dan 30 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016. Itu dari Senayan ya, dari Senayan dibawa ke kantor di Jakarta. Lalu di situ ada analis ya, di situ ada analis yang ada interogasi lah ke aku. Awalnya tuh berdua, tapi lama-lama rame, banyak orang terus admin dipanggil tuh satu-satu gitu. Kebetulan kan kita kantornya di atasnya Unyar tuh, ada kantor buat live gitu kan, buat live TikTok. Nah itu kejadiannya udah setengah 11 malam sih, malam. Setelah aku diinterogasi, memang di situ aku mengakui ya ada kesalahan lah ya. Nanti Bang Steve bisa jelasin di situ. Kemudian dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku
ambil nih handphone ayo aman dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Sandi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya beli handphone, terus minta passwordnya, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di Lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Lantas bagaimana pula reaksi Ashanty usai dirinya dituding oleh mantan karyawannya dengan tudingan dugaan melakukan perampasan aset? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, Ashanty tampak sangat geram setelah mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya dan menuding dirinya telah melakukan perampasan aset. Tak tinggal diam, pihak Ashanty menegaskan akan membuat laporan tambahan ke Polda Metro Jaya sebagai respons atas laporan polisi yang lebih dulu dilayangkan oleh Ayu. Melalui kuasa hukumnya, Ashanty menyatakan siap menempuh jalur hukum demi menjaga nama baik dan mencari keadilan atas tuduhan yang dianggap telah merugikan dirinya dan keluarga. Dan inilah respon Ashanty yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya saat dirinya balik dituding oleh mantan karyawan yang pernah ia percaya. Pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Ashanty dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Ashanty dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Ashanty merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Ashanty seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya, dan Pak menuduh Aris, orang. Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Tapi yang pasti setelah kejadian ini dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya. Karena hal begini memang harus ditanggapi dengan laporan juga sebenarnya kan gitu ya, karena fitnahnya ini kan sangat berpengaruh dengan kondisi Bu Ashanty dan keluarga. Tapi yang pasti dalam kesempatan ini kita juga mohon doa restu teman-teman media, tahun depan mungkin Bu Ashanty dan keluarga juga naik haji. Mungkin ini jadi ladang pahalanya Bu Ashanty dan keluarga juga. Di sisi lain dipitnah, tapi di sisi yang lain mungkin nanti di tahun depan kita doakan ibadah hajinya berjalan dengan baik. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.